Baik, sekarang kita akan bahas penalaran umum kuantitatif di TO4 UTBK ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari soal nomor satu. Nah, di soal nomor satu ini katanya ada selisih antara umur Agus dan Amin adalah 7 tahun. Oke, berarti bisa kita tuliskan Agus dan Amin itu selisihnya adalah 7 gitu ya. Kemudian katanya umur Nanang adalah setengah dari umur Nindi. Berarti Nanang itu umurnya adalah setengah dari Nindi. Kemudian, Wisnu lebih tua 2 tahun dari Amin. Berarti kita tahu Wisnu itu sama dengan Amin ditambah 2 ya. Wisnu lebih tua 2 tahun dari Amin. Kemudian, Nindi 5 tahun lebih muda dari Wisnu. Berarti Nindi 5 tahun lebih muda dari Wisnu, maka Wisnu dikurangi 5 itu adalah umurnya Nindi. Oke. Kemudian di sini ada Agus lebih muda dari Amin. Oh, oke. Kalau Agus lebih muda dari Amin, maka persamaan yang pertama itu bisa kita rubah jadi Amin min Agus itu sama dengan 7, gitu kan ya. Karena umur itu nggak ada yang negatif, oke? Nah, kemudian sekarang Nanang berumur 18 tahun. Oke, informasi pertama yang kita dapatkan adalah Nanang berusia 18 tahun. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang bernilai benar adalah, oke. Berarti kalau umur Nanang 18 tahun, maka kita bisa mencari umurnya Nindi ya. Dari persamaan yang kedua. Dari persamaan yang kedua, kita dapat umurnya Nanang sama dengan setengah Nindi. Berarti kalau begitu, Nindi itu akan sama dengan 2 kalinya umur Nanang. Berarti 2 dikalikan dengan 18, maka umurnya Nindi adalah 36 tahun. Oke, setelah kita dapat umurnya Nindi, maka kita bisa mendapatkan umurnya Wisnu ya, dari persamaan yang keempat. Dari persamaan yang keempat, kita bisa dapatkan kalau umurnya Wisnu itu sama dengan Nindi ditambah 5 gitu ya. Maka nanti umurnya Wisnu akan sama dengan 36 ditambah 5 akan sama dengan 41 tahun. Kemudian, kita setelah dapat umurnya Wisnu, kita bisa mendapatkan umurnya Amin dari persamaan yang ketiga. Berarti untuk mendapatkan umurnya Amin, itu adalah Wisnu dikurangi dengan 2 ya. Maka umurnya Amin 41 dikurangi 2, berarti umur Amin adalah 39 tahun. Oke, nah kemudian setelah dapat umurnya Amin, kita bisa menggunakan persamaan yang kelima untuk mendapatkan umurnya Agus. Berarti dari persamaan kelima kita akan mendapatkan umur Agus itu sama dengan sebentar. Umurnya Agus itu sama dengan Amin dikurangi dengan 7 berarti ya. Oke, maka nanti umurnya Agus itu sama dengan 39 dikurang 7 berarti 32 tahun. Oke, sekarang kita tinggal lihat pernyataannya. Yang pertama, selisih umur Nanang dan Agus adalah 14 tahun. Oke, Nanang itu 18, Agus itu 32 ya. Berarti 32 min 18 sama dengan 14 tahun. Ini betul. Yang kedua, Nindi lebih muda 4 tahun dari Amin. Oke, umurnya Nindi adalah 36, umurnya Amin adalah 39. Berarti harusnya Nindi itu lebih muda hanya 3 tahun dari Amin gitu kan ya. Oke, kemudian Agus lebih muda 10 tahun dari Wisnu. Agus lebih muda 10 tahun dari Wisnu. Umurnya Agus adalah 32 tahun. Umurnya Agus adalah 32 tahun, sedangkan umurnya Wisnu itu umurnya adalah 41 tahun. Berarti hanya lebih muda 9 tahun seharusnya ya. Maka berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang bernilai benar adalah yang A. Di soal nomor 2 ini katanya sebuah sekolah memiliki 2 kelas unggulan dan non-unggulan. Setiap kelas memiliki siswa sebanyak 20 orang. Oke, berarti kelas unggulan kita
bilang A, non-unggulan B gitu ya. Masing-masing siswanya ada 20. Nilai rata-rata mata pelajaran fisika siswa kelas unggulan adalah 91, kelas non-unggulan adalah 72. Berarti kita bisa tuliskan NA-nya 20, NB-nya juga 20. Rata-rata kelas A, kelas unggulan itu adalah 91 dan rata-rata di kelas B itu adalah 72. Oke, manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata nilai mata pelajaran di kedua kelas menjadi paling kecil? Oke, berarti perbedaannya selisih rata-rata di antara keduanya ya. Maka ini kita bisa analisis dan setelah dianalisis, yang paling tepatnya itu adalah yang C. Oke, menukar 3 siswa dengan nilai tertinggi di kelas unggulan, berarti artinya kita ambil nilai tertinggi di kelas A, gitu ya, dengan nilai terendah di kelas non-unggulan. Jadi, nilai terendah di kelas B kita tarik untuk di kelas A. Maka nanti nilai rata-ratanya itu bisa menjadi perubahan yang paling kecil. Oke, soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 3 ini udah masuk ke pola bilangan gitu ya. Ke pola bilangan, kita coba cek satu persatu. Oke, di sini ada 2, 8, 4, 16, 8, 3, 2, 16, dan 64. Oke, nah kemudian kita bisa lihat polanya di sini adalah 2 ke 8 kali 4, 8 ke 4 bagi 2, 4 ke 16 kali 4. Nah, jadi kali 4 bagi 2 kali 4 bagi 2 dan seterusnya gitu ya. Ini 8 kali 4, 32 bagi 2 berarti 6. Ini kali 4, maka 64 dibagi 2 hasilnya adalah 32. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal nomor 3. Nah, di soal nomor 4 ini sama, masih ada pola bilangan 4, 5, 7, 11, 19, 35, dan 67 gitu ya. Ini polanya seperti apa? Polanya seperti ini. Untuk mendapatkan suku kedua, itu kita dapatkan dari 4 dikali 1 ditambah 1. 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. Untuk mendapatkan suku ketiga, berarti kita turunkan 5 dikali 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 7. Mendapatkan suku ketiga, sama polanya seperti itu. 7 kali 1 ditambah 4 ya, ditambah 4 supaya jadi 11. Nah, maka polanya yang ini nih, pola ke sini ini kali 2, yang ini juga kali 2 gitu ya, plus dikali satunya dia akan tetap seperti itu. Maka untuk pola selanjutnya kita dapatkan 11 dikali 1 ditambah dengan 8, hasilnya adalah 19. Dan seterusnya berarti 19 kali 1 ditambah dengan 16, hasilnya 35. 35 dikali 1 ditambah dengan 32, 67. Maka dari sini kita dapatkan, ini kan kali 2 jadi 8, kali 2 16, kali 2 32. Berarti 32 kali 2 itu adalah 64 ya. Maka ini turun, 67 kali 1 ditambah 64 hasilnya adalah 131 ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang A. Soal nomor 5, nilai yang tepat menggantikan X adalah, ini masih pola bilangan, 27, 3, 6, 2, 4, 4, 8, dan X gitu ya. Nah, polanya adalah, kita lihat ya dari sini. 27 ke 3 itu dibagi dengan 9, 3 ke 6 itu kali 2, 6 ke 2 itu dibagi 3. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. 9 ke 3 itu dibagi dengan 3. Oke, berarti dari 2 ke 4 itu kali 2. Nah, polanya akan tetap. Berarti dari sini ke sini 3 dibagi 3 gitu kan ya. Hasilnya ini berarti 3 bagi 3 itu adalah 1. Jadi 4 dibagi 1 hasilnya tetap 4. 4 dikalikan 2 adalah 8 gitu ya. Berarti ke sini ini dibagi 3 maka 8 itu dibagi dengan 1/3. Berarti dia jadi 8/3. Oke, ini adalah 8/3. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang A. Oke, itu untuk soal nomor 5.
Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Jika A sama dengan B, maka 4A ditambah 3B adalah, oke, 4A ditambah 3B. Berarti kita bisa punya dua jawaban gitu ya. Nanti kita tinggal cek yang mana yang ada di opsinya. Oke, maka ini nanti bisa jadi 4 dikali B ditambah 3B, hasilnya menjadi 7B. Atau 4A ditambah 3B, bisa B-nya yang kita ganti dengan A. Jadi nanti di sini 4A ditambah 3 dikali A, berarti menjadi 7A. Nah, di opsi yang ada itu adalah 7B. Jadi untuk nomor 6, jawaban yang paling tepatnya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7, jika P lebih besar dari 3 dan Q lebih besar dari 4, maka nilai P dikalikan dengan Q. Oke, P dikalikan dengan Q, katanya begitu ya. Kemudian si P-nya itu lebih dari 3, Q-nya lebih dari 4. Berarti kalau begitu tinggal kita kalikan dulu, P dikali Q kan, maka hasilnya adalah 12 ya. Tandanya di sini udah sama-sama lebih besar, maka tinggal kita tuliskan P dikali Q itu lebih besar dari 12. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Di soal nomor 8 ini, 4 orang siswa akan mengikuti kegiatan perlombaan. Oke, diperlukan biaya sebesar 900.000. Masing-masing peserta memiliki kondisi keuangan berbeda. Oke, kontribusinya katanya tidak sama ya. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Berarti kita tahu A itu sama dengan setengah dikali B ditambah C ditambah D, gitu ya. Karena di sini 4 siswanya itu dimisalkan A, B, C, D. Oke, kemudian siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Berarti siswa B ini ada 1/3 A ditambah C ditambah D gitu ya. Kemudian siswa C memberikan kontribusi seperempat dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Berarti siswa C 1/4 dikali A ditambah B ditambah D. Oke, yang ditanyakan adalah besar kontribusi dari siswa D ya. Nah, kita lihat dulu ya. Dari sini, ini kita bisa jadikan 2A setengahnya pindah gitu ya. Kita kalikan ke sini, ini akan sama dengan B ditambah C ditambah D. Kemudian dari yang ini kita tahu 3B sama dengan A ditambah C ditambah D. Dan yang ini 4C sama dengan A ditambah B ditambah D. Kemudian informasi pertama yang kita dapatkan adalah A ditambah B ditambah C ditambah D itu akan sama dengan 900.000. Ya, dari mana 900.000? Di soal itu disampaikan kalau biaya yang dibutuhkan itu 900.000. Berarti yang harus dibayarkan oleh mereka berempat itu 900.000 ya. Maka di sini kita bisa menggunakan sistem substitusi ya. Kita lihat yang pertama ya. A ditambah B ditambah C ditambah D adalah 900.000. Nah, kita lihat di sini. B ditambah C ditambah D itu sama dengan 2A. Berarti ini bisa kita ganti A ditambah 2A sama dengan 900.000. Oke, maka 3A sama dengan 900.000, berarti A sama dengan 300.000. Oke, nah kemudian yang kedua, harusnya dari sini udah kebayang nih ya, gimana cara polanya mencari berapa A, berapa B, berapa C, dan nanti yang terakhir kita bisa dapat B. Yang kedua, berarti kita masih tetap punya A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 900.000. Nah, ingat, ada yang disebut kalau penjumlahan itu dia punya sifat komutatif ya, artinya bisa ditukar-tukar. Berarti kalau misalkan ini kita tuliskan A ditambah dengan C ditambah dengan D ditambah B sama dengan 900.000 gitu ya. Nah, sekarang kita cek di sini. A ditambah C ditambah D itu sama dengan 3B. Berarti bisa kita ganti 3B ditambah B sama dengan 900.000, maka kita punya 4B sama dengan 900.000, maka B-nya itu adalah 900 dibagi 4. 225.000. Oke. Sekarang kita lihat kontribusi si C berapa nih gitu ya. Masih sama lagi. A plus B
plus C plus D sama dengan 900.000. Kemudian kita tahu di sini bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah D ditambah C sama dengan 900.000. Kita lihat di sini A ditambah B ditambah D adalah 4C. Berarti kita tuliskan 4C ditambah C sama dengan 900.000. Maka 5C sama dengan 900.000. Berarti kita punya C-nya itu adalah 180.000. Oke, nah sekarang yang ditanyakan kan D ya. Berarti kita bisa substitusikan ke persamaan yang pertama ini. A plus B plus C plus D itu adalah 900.000 gitu ya. Kita tinggal masukkan A-nya itu adalah 300.000, B-nya adalah 225.000, C-nya 180.000 ditambah D. Dia akan 900.000. Maka D-nya tinggal 900.000 dikurangi dengan 300.000 dikurangi 225 dikurangi 180 ya. Maka kita dapatkan kontribusi D-nya itu adalah 195.000 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, jadi ini kita menggunakan sistem persamaan linear sebetulnya ya, substitusi. Di soal nomor 9 ini katanya ada 3 tahun lalu usia Ujang lebih muda 12 tahun daripada usia Amir. Ingat ya, 3 tahun lalu. Berarti kalau gitu bisa kita tuliskan U min 3 karena 3 tahun lalu gitu ya. Itu katanya dia lebih muda 12 tahun daripada usia Amir. Berarti Amir juga harus dikurangi dengan 3. Ini dikurangi dengan 12. Ya, oke. Jumlah usia mereka sekarang adalah 42 tahun. Berarti usia Ujang ditambah usia Amir adalah 42. Maka dari sini kita bisa mendapatkan misal usia Amir adalah 42 min U gitu ya. Nah, ini tinggal substitusi lagi. Berarti nanti di sini kita akan punya ini kita substitusikan ke sini ya. U min 3 ini sama dengan A min 15 sama aja ya. Min 3 min 12 itu jadi min 15. Berarti nanti di sini U min 3 sama dengan 42 min U, oke, min 15. Oke, berarti nanti di sini kita akan mendapatkan 2U sama dengan 42 min 15 plus 3 gitu ya. Oke, maka 2U-nya di sini akan sama dengan 30. Maka nanti U-nya itu akan sama dengan 15 gitu ya. U-nya adalah 15, berarti kalau gitu A sama dengan 42 min 15. Berarti A-nya sama dengan 27 tahun ya. Jadi jawabannya adalah 27 tahun dan 15 tahun. Jawaban yang paling tepatnya adalah yang D ya. Nah, di soal nomor 10 ini ada pola bilangan ya. Kita diminta untuk mencari berapakah nilai N gitu kan ya. Kita dapatkan dulu untuk pola yang pertamanya. Ini ada pola pertama, ini ada pola kedua ya. Dari pola pertama itu gimana sih polanya gitu ya. Jadi polanya gini, 4 ditambah 2, kemudian ditambah lagi dengan 3, nanti dikurangi dengan 7. Jadi 4 ditambah 2 ditambah 3 min 7. Oke, 4 tambah 2 tambah 3, berarti jadi 9 ya. 9 dikurang 7 itu hasilnya adalah 2. Maka untuk mendapatkan nilai N di pola kedua, kita bisa dapatkan dari 8 ke sini kan ya. Ini juga ditambah, ini dikurang, nanti ini sama dengan gitu kan ya. Maka nanti 8 ditambah 3 ditambah 3, min N sama dengan 3. Gitu kan ya. Berarti 8 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah 14. Min N sama dengan 3, berarti 14 min 3 sama dengan N, maka N-nya sama dengan 11. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk seluruh pembahasan PUI, PUD, dan PUK ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian nanti di TO-TO selanjutnya atau ketika akan mengerjakan latihan soal. Oke, selamat menonton. Terima kasih sudah menyaksikan sampai tuntas. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan gitu ya. Boleh nanti kita diskusi aja sama-sama ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada ya, dan semangat menuju UTBK SNBT 2025 ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.